Om Awik Namastu Namasidam, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel saya I Gede Sumitra Yatnya TV. Di sini kami menayangkan tentang topik mengapa si manusia itu menderita dan bagaimana melepaskan diri dari penderitaan itu. Cerita ini saya petik dari isi lontar tutur Kumara Tatwa. Sebelumnya kami bercerita dulu kisah sang penggembala sapi. Yang berperan di sini adalah Batara Kumara. Diceritakan beliau menggembala di sebuah ladang bernama Arga Kuruksana. Karena sudah lama berada di tempat penggembalaan itu, Batara Kumara merasa bosan. Ia menganggap apa yang dilakukan di tempat penggembalaan itu adalah hanya sebuah penderitaan saja. Beliau bukan menggembalakan sapi, tetapi menggembalakan dasendriya atau 10 nafsu, yang bermanifestasikan dalam bentuk batin. Cita-cita yang berlebihan menyebabkan kerja, budi berlebihan menyebabkan sikap suka mencela, hasrat berlebihan menimbulkan sifat kerakusan, suara berlebihan menyebabkan keangkaraan, kekuatan berlebihan menyiapkan suka menipu, pikiran berlebihan menimbulkan kebingungan, omongan berlebihan membuat orang suka mencerca, lupa berlebihan membuat orang tidak tahu sumbernya, perjalanan berlebihan membuat tujuan tidak jelas. Menurut Batara Kumara, semua sifat-sifat itulah yang membuat manusia menderita di muka bumi ini. Nafsu indria adalah merupakan salah satu musuh yang di dalam diri setiap orang. 6 musuh akibat sifat-sifat manusia yang berlebihan merupakan sumber kesengsaraan bagi setiap manusia. Di dalam ajaran agama setiap orang disuruh mengendalikan nafsu dan bukan mematikannya. Sebab dengan tidak mematikan keinginan-keinginan itu, maka setiap manusia masih memiliki gairah, semangat hidup. Namun keinginan-keinginan itu perlu dan harus dikendalikan menuju kehidupan yang lebih baik. Menurut tutur Kumara Tatwa, untuk meruat semua dosa dan penderitaan itu bukanlah hal yang mudah. Ada 8 kekuatan yang menyebabkan manusia menjadi menderita. Ini namanya Asta Dewi atau Pracanamaya, yaitu terdiri atas 1. Jaya Siddhi adalah kekuatan pikiran yang bersikukuh pada kemampuan diri berlebihan, senang dipuji, dan tak mau mengalah. 2. Caturasani adalah suka mengumbar kehendak dan suka mencela orang lain. 3. Nama Dewi adalah sikap egois, suka mengutuk berlaga berkuasa. 4. Mahakroda adalah suka marah, suka berbohong, buta hati, dan sangat kasar. 5. Camundi adalah suka berkata berbelit-belit, tidak tetap pendirian, tidak berbakti, dan mau menang sendiri. 6. Durga Dewi adalah berpikir ruwet, tidak cermat, suka berperilaku jahat. 7. Sirni adalah suka bersenang-senang, batinnya hampa, tidak mau berpulang kepada diri sendiri, suka mengaku-ngaku. 8. Wikna adalah penuh nafsu, suka berkata melambung tinggi, suka menghina kebaikan, selalu bingung. Ke-8 sifat itulah yang membuat manusia diliputi papa atau kesengsaraan, selalu diselimuti kesulitan-kesulitan, karena batin dibuat goyah, bimbang, dan ragu. Untuk membersihkan itu semua, agar batin terlepas dari pengaruh kotor, dinamakan Astalingga, yaitu 1. Suda adalah penyucian pikiran. 2. Sepatika adalah menenangkan pikiran. 3. Sunya adalah mengosongkan pikiran. 4. Mahayana adalah memikirkan hal-hal yang luhur. 5. Prabaswara adalah membawa pikiran memenuhi alam semesta. 6. Nirawarana adalah membawa pikiran tiada terbatas.
7. Nirmala adalah menghindarkan pikiran dari hal-hal kotor. 8. Niskala adalah membuat pikiran tidak goyah. Diceritakan di sini Betara Komara telah meninggalkan Asta Dewi sebagai sumber kepapaan atau kesengsaraan, dan menerapkan ajaran Astalingga. Kemudian Batara Maheswara menganugerahkan 8 sifat kemuliaan kepada Batara Komara, yaitu 1. Saraswati adalah kemampuan dan pengetahuan untuk memahami ajaran agama. 2. Laksmi adalah kemampuan untuk membacakan hal yang baik dan buruk. 3. Upeksa adalah peka mengatasi kesulitan. 4. Karuna adalah sayang kepada semua makhluk. 5. Mudita adalah bersikap simpati dan adil. 6. Santa adalah bertutur kata yang manis. 7. Prajna adalah mengutamakan kebaikan. 8. Parimita adalah sadar kepada diri sendiri sebagai sesuatu yang terbatas adanya. Sebagaimana dikisahkan dalam naskah Komara Tatwa, setelah beliau mendapatkan kekuatan dari Batara Guru, maka beliau menghilang dan tidak ketahui keberadaannya oleh para dewata. Akhirnya Batara Komara manunggal dengan Batara Guru. Wujud manunggalnya adalah kekosongan, alam kekosongan di mana budi tidak terikat dengan waktu. Dia merupakan sumber adanya asal dan tujuan. Hal ini adalah yang disebut dengan pembebasan yang sempurna menurut lontar Komara Tatwa. Relevansinya kajian dalam tutur Komara Tatwa terhadap kehidupan bangsa dan negara masa kini adalah dalam keadaan bangsa dan negara yang dilanda krisis yang berkepanjangan telah membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa dan negara. Peradaban manusia meluntur sehingga manusia tidak lagi beradab tetapi biadab, karena manusia sudah tenggelam di dalam keserakahan nafsu. Manusia cenderung kepada kehidupan materialistis, mengejar kekayaan, kama atau nafsu tanpa memperdulikan dharma. Demikianlah sedikit cerita singkat dari kami. Semoga bermanfaat.